Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bergabung kembali bersama-sama di ibadah online sekolah minggu GKTB Tani di tempat ini. Nah, Lause menyambut sangat gembira karena adik-adik boleh setia setiap minggu ikut bersama-sama di dalam ibadah online sekolah minggu di tempat ini. Nah, Lause juga mau menyambut untuk setiap adik-adik yang ikut ibadah ya dari Pos PI Poris maupun dari Pos PI Ceper. Selamat bergabung bersama-sama menikmati ibadah kita di tempat ini ya. Oke, oleh sebab itu sebelum kita mau mulai memuji Tuhan, langsung mau ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengikrarkan yel-yel kita terlebih dahulu ya. Oke, jangan ada yang lupa, kita harus terus ngomong yel-yel ini supaya kita ingat terus. Oke? Lause akan mulai, nanti adik-adik boleh ikuti. Oke? GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi, GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Lause mau ngajak kita sama-sama naikkan pujian burung pipit. Tapi Tuhan dandani, terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, langsung mengajak kita bersama-sama berdoa. Kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus memelihara kehidupan kami. Sepanjang minggu yang boleh kami lalui, kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau ibadah sekolah minggu. Tuhan yang senantiasa boleh menolong kami, memberkati kami, memberikan kami fokus, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, bahkan kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, Tuhan yang senantiasa boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau bersama-sama kembali naikkan satu pujian. Gak ada yang boleh duduk ya, gak ada yang boleh duduk. Kita bersama-sama naikkan satu pujian KASIH. Ikuti gerakan Lause. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH. Kasih
kasih Yesus. Oke, sekarang adik-adik udah boleh duduk kembali. Nah, kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka, marah, marah, sayang kepada teman seperti kasihnya Tuhan Yesus sama Lose dan juga sama adik-adik semua. Nah, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lause berharap bahwa kita tidak ada yang main HP. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Fokus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa! Coba semua dengar, semuanya harus teriak luar biasa! Oke, terus tanya lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa! Wah, Lose senang sekali nih bisa kembali menceritakan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Nah sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan lebih lagi, kita mau berdoa. Ayo sikap berdoanya. Tanganku ada dua, mana tangannya? 5 jarinya, kulipat jadi satu. Lalu aku berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengar dengan baik dan mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeay, adik-adik semua yang ada di rumah, Lause mau tanya nih kepada adik-adik semua. Coba lihat, ada gambar apa ini? Tada! Ya. Siapakah dia? Siapakah dia? Ya, itu adalah dokter. Siapa di sini yang mau jadi dokter kalau besar? Waduh, banyak ya yang mau jadi dokter. Siapa di sini yang pernah bertemu dengan dokter? Wah, ada banyak juga. Iya, kalau kita sakit atau kita sedang imunisasi, biasanya kita ke dokter. Nah, sekarang coba lihat. Lause ada banyak nih pilihan ya nanti ya. Mana ya kira-kira peralatan yang biasanya dipakai oleh dokter? Coba ditunjuk ya, Nih, tada! Ada 1, 2, 3. Yang mana? Ding! Ya, yang ini dia, stetoskop. Biasanya diperiksa di sini. Duk 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 duk. Iya, betul? Ya. Nah, sekarang coba yang ini. Tong. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang mana? Iya, betul. Yang ini. Dia adalah suntik. Nah, sekarang yang terakhir. Mana yang biasanya dikasih oleh dokter?
itu adalah obat. Kalau kita sakit, kita akan dikasih dokter obat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah sakit? Lalu sedih banget karena sakitnya buat semua badannya sakit, nggak bisa makan. Lalu kita ke dokter. Apakah kalau kita ke dokter kita langsung sembuh? Tentu tidak, adik-adik. Kita harus taat dengan apa yang dikatakan oleh dokternya. Misalnya dokternya kasih obat, harus diminum. Kalau nggak diminum, kita nggak akan sembuh. Lalu kalau dokternya bilang jangan makan gorengan, jangan makan ciki-ciki, nggak boleh makan permen, kita harus taat. Karena kalau kita nggak taat, kita akan sembuhnya lebih lama. Lalu dokternya bilang kita harus tidur yang cukup, nggak boleh banyak main. Kita harus taat. Jadi kalau ke dokter bukan berarti kita bisa langsung sembuh, tapi kita harus taat. Kita harus minum obat, makan yang sehat, dan tidur yang cukup. Nah, jangan lupa kalau sakit kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena obat, makanan, dan dokter itu Tuhan akan pakai untuk menyembuhkan kita, adik-adik. Pada suatu hari ada kisah juga di dalam Alkitab tentang seorang anak yang sedang sakit. Sakitnya sangat-sangat sakit. Sehingga papa mamanya sedih. Papa mamanya khawatir sekali. Papa mama kalian juga kalau kalian sakit pasti sedih. Nah, ini sakitnya sangat parah, adik-adik. Lalu papanya sangat sedih dan papanya mencari Tuhan Yesus untuk bisa menolong anak ini. Siapakah dia? Kita mau dengar ceritanya ya. Oke? Kita mau duduk, mau dengar-dengaran. Kita mau dengar ceritanya lewat video berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri.
Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ceritanya tentang seorang kepala rumah ibadat. Namanya adalah Yairus. Dia punya seorang anak yang sedang sakit. Lalu apa yang terjadi? Betul, anaknya akhirnya meninggal. Padahal Yairus sudah cepat-cepat minta tolong Tuhan Yesus. Tapi Yairus tidak putus iman. Ketika Tuhan Yesus bilang percaya saja, dia tetap percaya kepada Yesus. Dia percaya kalau anaknya tetap bisa sembuh dan bisa hidup. Dan apa yang terjadi sesuai dengan yang dia imani, bahwa anak itu bisa hidup ketika Tuhan membangkitkannya. Wow, keren banget Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi saat itu Tuhan Yesus bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Yairus sangat bersuka cita, dia sangat bersyukur karena dia bisa beriman kepada Tuhan. Anak-anak, Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Kalian tahu tidak? Nih Yairusnya. Dia adalah orang yang sangat terkenal, sangat dihormati. Pada saat itu, orang-orang yang seperti orang Farisi atau orang-orang yang melayani di rumah ibadat, itu banyak yang tidak menyukai Yesus. Karena mereka menganggap Yesus ini adalah ajaran sesat yang mengaku sebagai Mesias. Nah, apabila mereka tahu kalau si Yairus itu percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi meminta untuk menyembuhkan anaknya, kira-kira apa yang terjadi ya? Mungkin orang-orang akan marah dan pasti Yairus akan malu. Dia adalah orang yang sangat dihormati oleh banyak orang. Tapi apa adik-adik yang terjadi? Yairus tidak peduli. Dia tidak peduli siapa dia. Dia tidak peduli dengan pangkat dia hari itu. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang mungkin membicarakannya. Dia tetap percaya kepada Yesus. Dia tidak peduli dengan orang sekitar, teman-temannya yang tidak menyukainya atau mungkin membicarakannya. Dia juga tidak peduli siapa dia. Meskipun dia orang yang sangat terkenal, dia punya jabatan yang sangat tinggi, tapi dia tidak memperdulikannya. Dia datang dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Jauh sekali statusnya. Tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan hanya seorang manusia yang biasa, adik-adik. Lalu dia datang, dia meminta pertolongan kepada Yesus dengan rendah hati. Adik-adik, dengan kepercayaan itu, akhirnya Yairus bukan hanya anaknya sembuh, tapi anaknya itu yang sudah tidak hidup lagi, sudah mati, bisa bangkit, bisa hidup kembali. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini, mungkin kita pintar, papa mama kita punya banyak uang, kita punya rumah yang bagus, kita punya mobil yang bagus, papa mama selalu belikan mainan yang banyak, mungkin adik-adik sekolah di tempat yang mahal, kita punya orang tua yang kerjanya hebat gitu ya, yang mungkin kita lihat teman-teman kita nggak seberuntung mereka, nggak seberuntung kita. Kita mungkin merasa jauh lebih baik dari orang lain. Adik-adik, tetapi di mata Tuhan semuanya kita sama. Dan adik-adik, marilah ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan rendah hati, bukan dengan sikap sombong. Meskipun kita pintar, kita merasa bahwa kita bisa isi ujian sendiri, meskipun uang papa mama kita banyak, lalu kita yakin dengan uang itu kita bisa sembuh, meskipun mungkin kita merasa bahwa kita punya segalanya, lalu papa mama kita bisa jadi papa mama yang baik. Tidak adik-adik, semua itu tidak akan membuat kita jadi anak yang lulus di sekolah dengan baik. Itu tidak akan membuat kita selalu sehat, dan itu tidak akan membuat kita selalu bahagia. Tetapi dengan meminta pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan kesehatan, sukacita di dalam diri kita, adik-adik.
Jadi ketika kita sakit, kita harus berdoa dengan rendah hati kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita hanyalah manusia biasa, bahwa uang, segala hal yang kita punya, papa mama kita dan saudara-saudara kita tidak bisa tolong kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong kita. Saat kita sakit, saat kita kesulitan dalam sekolah, saat kita mungkin ada masalah di keluarga, ada masalah dalam pertemanan, orang lain gak mungkin bisa bantu kita. Uang kita juga gak akan bisa bantu kita, atau kepintaran kita juga gak akan bisa bantu kita. Tapi Tuhan Yesus bisa bantu kita, karena Tuhan Yesus yang memiliki kita. Oleh sebab itu jangan lupa untuk kita terus mengandalkan Tuhan Yesus. Oke anak-anak, adik-adik semua, pesan kita hari ini adalah jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dengan rendah hati. Meskipun kita punya segalanya, tapi ingat bahwa semuanya itu hanyalah pemberian Tuhan. Dan segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu pun pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami kesulitan, jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik, kita mau ada hayat hafalan. Hayat hafalannya mudah kok, singkat ya. Dari Mazmur pasal 149 ayat yang ke-4a. 4a aja, begini firman Tuhannya. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Wow, ayatnya sangat menarik. Karena Tuhan berkenan kepada kita, oleh sebab itu jangan sungkan-sungkan untuk berdoa dan meminta pertolongannya. Oke, adik-adik semua? Oleh sebab itu, kita mau berdoa sama Tuhan pada saat ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena kami sudah bisa memiliki Tuhan yang hebat seperti-Mu. Tolong kami untuk terus mengandalkan Tuhan dengan rendah hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap happy, dan jangan lupa saat teduh. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Oke, kita sekarang udah sama-sama selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Lausa mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji pasti kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji pasti kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Saya lagi. Yesus berkata, pergilah kamu, beritakanlah Injilku. Dia berjanji pasti kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oke, adik-adik dipersilakan untuk boleh duduk kembali. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, ibadah sekolah minggu kita hari ini udah selesai.
Tapi kalian akan bertemu kembali dengan Lause-Lause yang lain di minggu depan. Nah, Lause mau kasih tahu sama adik-adik bahwa tetap jaga kesehatan ya di tengah-tengah pandemi yang saat ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya, supaya adik-adik boleh tetap sehat. Nah, saat ini kita bersama-sama mau berdoa. Lause akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya senantiasa boleh menolong setiap kami sehingga setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh tertanam dengan baik di dalam hati kami. Bapa dalam surga, Tuhan saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan yang senantiasa boleh memberkati mereka, berkati untuk studi mereka, berkati untuk kesehatan mereka. Tuhan yang senantiasa boleh menjagai keluar masuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye adik-adik.